Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Aditya, NIM A710 190 115, kelas C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS keamanan jaringan. Nah, pada tugas ini kita akan menjelaskan apa sih security risk assessment, atau bisa dibilang penilaian resiko pada keamanan. Nah, what is risk and risk management? Pertama, risk atau risiko, yaitu suatu objek, orang, atau entitas lain yang mewakili bahaya, kerugian, atau kerugian terhadap suatu aset. Jadi risk itu bisa dibilang resiko atau bahaya yang menyerang suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah risk management. Risk management yaitu proses mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi tingkat resiko yang dihadapi organisasi, khususnya ancaman terhadap informasi yang disimpan dan digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan bisnis, dan kemudian memutuskan tindakan pencegahan jika ada yang harus diambil dalam mengurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima berdasarkan nilai sumber daya informasi bagi organisasi. Nah, risk ini adalah suatu entitas yang menyerang kepada perusahaan atau aset yang dimiliki, sedangkan risk management ini yaitu untuk mengidentifikasi nilai dan resiko yang dihadapi sebuah organisasi. Jadi bisa dimanajemen dengan baik melalui risk management ini. Nah, adapun siklusnya, siklus dari risk ini yang pertama yaitu ada trade agent, kemudian dieksploitasi ke vulnerability, dan bahayanya terletak di risk ini, kemudian mengancam ke aset, exposure, dan safeguard. Kemudian data bisa diterima di trade agent lagi. Nah, siklusnya seperti ini. Yang pertama yaitu agen mengidentifikasi dari bahaya atau ancaman, kemudian mengaksesnya dan didefine, terus menyelek atau mengetahui apa target yang sudah dicari, kemudian mengimplementasikan strateginya, memonitor dan mengevaluasi dan mengadjustnya. Jadi prosesnya terorganisir. Setiap keluaran langkah dipertimbangkan dan sebagai masukan untuk langkah selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada risk identification atau mengidentifikasi. Apa sih tujuan dari fase ini? Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memprioritaskan aset informasi organisasi, mengenal diri sendiri, dan mengidentifikasi semua jenis sumber penting resiko dan ketidakpastian, atau mengetahui musuh kita yang terkait dengan tujuan investasi. Jadi tujuannya dari risk identification adalah mengenali diri sendiri dan mengetahui musuh kita. Jadi apabila ada serangan, kita sudah siap karena sudah mengidentifikasi sebelumnya. Dan adapun informasi asetnya seperti ini, bisa dilihat
dari is kompetennya ada people, terus prosedur, data, dan lain-lainnya. Adapun primary source dari risk itemnya yaitu dari human threat, kemudian menuju environmental threats, ke outside natural threats. Nah ini di human threat, network based attack virus intentions unauthorized access. Jadi jaringan berada di attack virusnya. Dan kemudian di menuju environmental threats ada power failure pollution, dan kemudian yang terakhir outside natural threats. Adapun risk assessment yaitu untuk setiap komponen dan resiko yang mengidentifikasi yang memiliki posisi jelas signifikan atau mungkin signifikan, masing-masing harus dinilai untuk menetapkan secara kualitatif dan estimasi nilainya. Apa sih risk assessment itu? Jadi proses menentukan kemungkinan ancaman yang dilakukan terhadap kerentanan dan dampak yang dihasilkan dari kompromi yang berhasil, yaitu menentukan resiko relatif untuk masing-masing. Dan yang kedua yaitu memberikan peringkat atau skor resiko untuk setiap aset. Informasi spesifik berguna untuk mengevaluasi resiko relatif dan membuat perangkat komparatif nanti dalam proses pengendalian resiko. Meskipun semua elemen siklus manajemen resiko itu penting, penilaian resiko memberikan dasar bagi elemen siklus lainnya. Secara khusus, penilaian resiko memberikan dasar untuk menetapkan kebijakan yang tepat dan memilih teknik hemat biaya untuk penerapan kebijakan ini. Jadi proses risk assessment ini secara garis besar ini yaitu sistemnya adalah kompromi. Adapun metode dari risk assessment atau itu ada penilaian kuantitatif, yaitu umumnya diperkirakan nilai komponen sistem informasi sebagai informasi sistem, proses bisnis, biaya pemulihan, dan lain-lain. Resiko dapat diukur dari segi biaya dan tidak langsung berdasarkan yang pertama ada kemungkinan terjadinya peristiwa yang merusak, yang kedua biaya kerugian potensial, yang ketiga biaya tindakan mitigasi yang dapat dilakukan. Yang selanjutnya ada penilaian resiko kualitatif. Adapun penilaian kualitatif yaitu pendekatan ini dapat diambil dengan mengidentifikasi resiko dalam istilah yang lebih subjektif dan umum seperti tinggi, sedang, dan rendah. Dalam hal ini, penilaian kualitatif lebih bergantung pada keahlian, pengalaman, dan penilaian mereka yang melakukan penilaian. Penilaian resiko kualitatif biasanya memberikan hasil resiko tinggi, sedang, dan rendah, namun dengan menyediakan tabel definisi dampak dan kemungkinan serta deskripsi dampak adalah mungkin untuk mengkomunikasikan penilaian secara memadai kepada manajemen organisasi. Dan yang terakhir ada penilaian assessment kuantitatif dan kualitatif, yaitu pengukuran resiko kuantitas dengan cara standar untuk mengukur resiko di banyak bidang seperti asuransi, tetapi tidak umum digunakan untuk mengukur resiko dalam sistem informasi.
Dua dari alasan yang diklaim untuk ini adalah: satu, kesulitan dalam mengidentifikasi dan menetapkan nilai dari semua komponen. Yang kedua, efek moral tidak dapat diukur dengan pengukuran kuantitatif. Tiga, kurangnya informasi statistik yang digunakan untuk menentukan frekuensi. Jadi sebagian besar penilaian resiko yang digunakan saat ini untuk informasi adalah pengukuran resiko kualitatif, dan ini adalah identifikasi dari risknya. Ada act of God, external attack, external measures, dan yang terakhir adalah proses failures-nya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.